Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. Jika masih ada yang masih belum masuk, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa menceritakan atau membagikan apa aja materi yang dipelajari hari ini. Oke. Nah, eh, untuk hari ini aku mau review dulu karena ini ya, eh, aku mengalami kendala tentang em, iPad yang aku pakai buat ngajar. Jadi kemarin itu sempat memorinya penuh. Jadi pada saat aku mencari file pembelajaran kita di pertemuan minggu lalu, aku nggak nemu filenya. Nah, mungkin ada yang bisa ingat minggu lalu itu kita belajar materi apa? Silakan mungkin ada satu orang dari kalian yang mau ceritakan, biar aku akan melanjutkan dari materi yang minggu lalu. Silakan. Gimana? Ada yang bisa ceritain minggu lalu kita belajar apa? Sebelum kita mulai pembelajarannya. Tes, tes. Halo. Tes. Nah, coba. Jadi, minggu lalu kita belajar apa, guys? Nah, kalau misalkan tidak memungkinkan lewat mikrofon, lewat chat aja. Yang terakhir waktu kayaknya Kak Waktu. di PDF-nya. Oke. Relasi kecepatan dan percepatan udah belum? Ya udah, bentar. Aku coba ini dulu. Aku coba bentar ya. Ini nggak ada beneran nggak ada yang ingat nih. Kita belajar apa minggu lalu? Baru minggu lalu. Oh, yang terakhir tentang relasi kecepatan dan percepatan. Iya kan aku udah ngajarin itu kan harusnya. Ya, Ada lagi nggak yang aku ajarin? belum. Nah, rasa-rasanya kalian kayaknya kalau bertanya materi itu berarti kayaknya kalian nggak ngerti relasi kecepatan dan percepatan. Oke, kita coba uji dulu deh pemahaman kalian. Eh, apa bedanya kecepatan dan percepatan? Ini kita uji konsep dulu lah. Maksudnya aku menangkap kayaknya kalian tidak bahkan nggak tahu secara spesifik lama untuk menyadari bahwa kita belajar ini. Aku khawatirnya berarti materi ini pun kayaknya kalian belum terlalu nangkap. Coba siapapun, ada yang bisa jelasin kecepatan itu gunanya buat apa? Kalau percepatan gunanya buat apa? Ayo guys. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah di selang waktu tertentu, beserta arahnya, Kak. Oke, cepat dan arah. Kalau percepatan buat apa? Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dialami benda. Oke, pengaruh. Ini jangan di ini ya. Ini tuh definisi. Aku mau tekankan lagi ke teman-teman. Belajar fisika itu, ini buat teman-teman semua ya, yang merasa aku masuk fisika karena banyak hitung-hitungannya. Nah, aku mau menekankan, tidak ada yang namanya hitung-hitungan sederhana di fisika. Apa maksud aku hitungan sederhana? Bahkan GLB pun itu tidak sederhana.
GLB dan GLBB itu adalah hitungan yang harus paham syaratnya. Jadi syaratnya harus terpenuhi dulu. Jadi gini, cara ngebaca soal nih. Biar aku nggak pengen ada teman-teman di sini semuanya ikut Olimpiade Fisika terus nyepelein definisi. Definisi itu jauh lebih penting daripada hitungannya. Oke? Kalau ada soal nih, bagaimana cara kalian baca soal? Bukan cari tahu angkanya, tapi mencari tahu apa informasi dari soal. Angka itu bisa diganti-ganti. Angka itu suka-suka kita aja mau ganti berapa. Bukan angkanya yang penting, tapi informasinya. Apa aja informasi yang biasa ada di soal? Informasi terkait tentang posisi, informasi terkait tentang waktu, kecepatan, percepatan. Itu hafalin dulu definisinya. Dan benar-benar pada saat aku bilang hafalin, kalian tidak salah dengar, hafalin. Karena materi-materi di fisika ini banyak kan hafalan. Kalau kalian bilang, Kak, aku kayaknya masuk fisika bukan buat ngapal deh, bukan kayak biologi. Siapa bilang di fisika nggak ada hafalan? Di fisika itu hafalan tentang konsep dan definisi. Dihafal dulu, baru dipahami. Oke? Atau biasanya orang memahami sambil menghafal. Intinya pada akhirnya dihafal akhirnya. Gitu. Jadi informasi-informasi ini dibedah menggunakan definisi. Menggunakan definisi. Nah, definisi ini yang nanti mengarahkan teman-teman untuk memilih konsep. Oke? Mengarahkan teman-teman untuk memilih konsep. Lalu berikutnya, setelah teman-teman tahu konsepnya apa, teman-teman lihat ada syarat atau enggak. Kalau ada syarat, maka berlaku kondisi khusus. Gitu. Jadi proses berpikirnya panjang. Untuk sampai ke mengerjakan soal itu, prosesnya panjang. Pembacaan soal itu harus disertai dengan pemahaman informasi, penguasaan definisi, terus pemilihan konsep, dari konsep tahu syaratnya apa, lalu setelah syarat baru masuk ke kondisi khusus. Kondisi khusus ini yang kita kenal sebagai rumus, gitu. Jadi aku ngerasa kalian masih meremehkan bagian-bagian yang definisi ini. Buktinya kayak aku nanya terakhir materi apa, masih lama untuk menyadari bahwa kita itu kemarin belajar relasi kecepatan dan percepatan, gitu. Oke? Jadi aku berharap kalian tidak menyepelekan materi yang kemarin ya, yang bagian kecepatan percepatan. Nah, sekarang kalau emang kalian ngerti materi kecepatan dan percepatan, aku akan kasih soal latihan. Oke? Aku akan kasih soal latihan. Soal latihannya nggak perlu ngitung. Aku akan menekankan lagi, tidak perlu menghitung. Kalau tiba-tiba ada rumus dan perhitungan, udah pasti kalian salah. Oke? Tidak perlu menghitung. Nah, aku akan kasih soal seperti ini. Ada benda mengalami kecepatan awal 4 meter per sekon ke arah kanan. Lalu, dia dipengaruhi suatu percepatan yang besarnya adalah P-3 meter per sekon kuadrat. Kalian tadi udah bilang, percepatan itu pengaruh, kecepatan itu arah gerak. Oke? Kita udah belajar relasi kecepatan dan percepatan sebelumnya. Soal ini tidak perlu dilakukan perhitungan. Soal ini hanya perlu melakukan analisis. Apa analisis yang diminta? Jelaskan seluruh skenario gerakan benda yang mungkin serta lakukan analisis untuk masing-masing skenario dari waktu ke waktu. Oke. Perhatikan pertanyaannya. Jelaskan seluruh skenario gerakan benda yang mungkin. Jadi ada permintaan untuk mencari tahu apa aja skenario gerakan yang mungkin. Yang berikutnya, kalau kalian udah punya skenarionya, analisis untuk masing-masing skenario dari waktu ke waktu. Apa definisi dari waktu ke waktu? Ingat, kemarin kita udah bahas, waktu itu tidak bisa negatif. Berarti waktu selalu dimulai dari T sama dengan 0, sampai kapan? Sampai T sama dengan tak hingga.
Oke. Silakan buat skenario gerakannya yang mungkin, lalu setiap skenario gerakan bikin analisisnya dari waktu ke waktu. Kalau kalian sudah melakukan analisis tersebut, nanti aku akan tanyain satu persatu sampai kalian bisa ngejawab semua skenario, baru kita lanjut. Jadi ini tuh menggunakan benar-benar pemahaman definisi yang kalian sudah pelajarin. Aku tidak ingin kalian belajar fisika itu benar-benar cuma ngincar rumusnya doang. Rumus itu tidak ada maknanya ya. Rumus itu tuh proses paling akhir, kondisi khusus. Jadi teman-teman harus kuasain dulu definisi. Aku udah di relasi kecepatan dan percepatan di PDF yang udah aku kirim ke teman-teman. Aku udah kirim belum ya PDF-nya? Udah kirim belum PDF-nya by the way? Ada yang bisa tanggapin? Yang materi minggu lalu, Kak. Iya, yang langsung di sini. Sudah, Kak. Sudah, oke, mantap. Nah, aku sudah kirim PDF-nya. Jadi silakan gunakan PDF tersebut untuk menganalisis soal yang aku kasih ini. Aku kasih waktu 5 menit dulu. Setelah 5 menit kita diskusi, oke? Kita diskusi untuk tahu seberapa paham kalian tentang konsep yang kemarin dipelajarin. Silakan dianalisis. Ini nggak ada rumusnya sama sekali ya. Kalau ada perhitungan, itu udah pasti salah. Karena aku belum pernah ngajarin hitungannya, dan ini sama sekali tidak pakai hitungan. Gitu. Oke? Selamat mengerjakan. 5 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oh, astagfirullahaladzim. Aku belum nge-share screen dari tadi ya. Nah, orang-orang udah nggak ada. Mana nih orang-orang, Dimas?
Oke, mari kita diskusikan ya. Oke, mari kita diskusikan. Bentar. Skenario 2-nya si Putra ini yang punyanya si Dimas eh, kurang jelas ya. Maksudnya terlalu deskriptif, tapi deskripsinya tidak clear. Oke. Kalau misalkan skenario 2 yang ditulis sama si Putra ini cukup jelas, tapi aku masih tidak mengerti maksud kamu di poin yang paling terakhir. Kenapa tediam ada dua? Kenapa yang satunya ada tediam sebelum detik ketiga? Kenapa terus habis itu setelah detik ketiga ada tediam lagi? Terus kan diminta dari waktu ke waktu kan? Rasa-rasanya jawabannya si Putra masih belum terlalu clear ya. Karena cuman sampai tediam yang setelah detik ketiga. Kan yang diminta itu sampai waktu tahingga kan? Sampai waktu tahingga itu gimana tuh menjelaskannya? Mungkin Putra bisa menjelaskan lebih detail. Atau siapapun yang misalkan kalau Putra nggak ngerti cara menjelaskannya, mungkin siapapun boleh menjelaskan. Ini Kak Milan. Skenario 2, benda sempat berhenti sebelum detik ketiga. Benda putar balik, diam sejenak. Saya sama nantinya benda bergerak ke kiri. Saya lebih pada T, diam yang lebih besar dari 3. Benda putar balik atau diam pada T saat benda bergerak ke kanan dipercepat. Oke, skenario 2. Oke, jadi pada kasus yang kalian bilang skenario 2 ini berapa kali benda berhenti? Dua kali. Oke. Terus ada berapa skenario lagi? Kan ada skenario 1 tadi sudah dijelaskan kan? Skenario 1 tidak sempat berhenti. Skenario 2 sempat berhenti sebelum detik ketiga. Terus skenario ketiga apa tuh? Kayaknya di potongannya jawabannya Dimas ini ada nih. Cuman karena penulisannya juga tampilannya kayak gini. Nah, ini skenario 3. Sempat berhenti atau berhenti di detik ketiga. Nah, oke. Oke, setidaknya aku merasa kalian sudah mengerti, oke? Bagaimanapun cara kalian, apakah kalian lewat diskusi atau misalkan kerjasama nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ngejelasin skenario-nya dengan baik. Itu sudah menjadi gambaran, oke? Dari sini kita coba bahas. Dari sini terlihat bahwa yang paling penting teman-teman itu bahkan sebelum kalian melakukan perhitungan, kalian sudah tahu kalian sudah tahu bagaimana cara menganalisis soal. Gitu. Ini jauh lebih baik daripada sekedar ngitung. Ngitung itu belakangan ya, ngitung belakangan. Aku selalu menekankan, proses berhitung itu proses paling belakang. Setelah kalian mengumpulkan semua informasi, memahami definisi, mengetahui konsep, mengetahui syarat, baru kondisi khusus. Kondisi khusus itu rumus. Oke. Nah, uh, jadi benar yang kalian bilang, skenario 1 tidak sempat berhenti, skenario 2 berhenti 2 kali sebelum detik ketiga dan setelah detik ketiga. Dan skenario ketiga itu berhenti pas di detik ketiga. Begitu. Oke. Nah, dari skenario tadi, aku mau menunjukkan sesuatu teman-teman. Ini sebenarnya selaras. Kalau kalian lihat ya, kan ada 3 skenario. Ada 3 skenario. Skenario ini terpisah oleh 2 kali berhenti, 1 kali berhenti,
dan tidak berhenti sama sekali. Coba ada nggak yang sadar ini tuh seperti syarat apa nih? Ini materi matematika. Kira-kira bentuknya seperti syarat kondisi apa? Materi matematika, coba diingat lagi. Analisis apa nih? Ada kondisi 2 kali berhenti, 1 kali berhenti, dan tidak berhenti sama sekali. 2 solusi, 1 solusi, atau tidak ada solusi sama sekali. Ada yang bisa kasih tebakan? Itu seperti materi matematika apa? 2 solusi, hanya 1 solusi, atau tidak ada sama sekali solusinya. Ayo, siapa yang bisa nebak? Pakai chat boleh, nyalakan mikrofon boleh. Ini aku kasih clue lagi. Ini materi kelas 10 matematika. Bahkan beberapa murid yang aku tanya ini kelas 9 dipelajarinnya. Analisis ini. 2 kali solusi, ada 2 solusi, 1 solusi, atau tidak ada solusi sama sekali. Materi apa itu? Topik matematika tentang apa itu? Ayo, diingat-ingat lagi. Rasa-rasanya di pertemuan pertama aku juga sudah bahas ya. Sistem persamaan. Sistem persamaan apa maksudnya? Masih belum lengkap sistem persamaan itu. Persamaan kubik. Bukan persamaan kubik ya. Aspel DV bukan lah. Bukan pefaktoran. Ayo. Nah, sistem persamaan kuadrat. Oke, tapi bukan itu yang spesifiknya lagi. Lebih spesifik lagi uji apa nih? Benar tentang sistem persamaan kuadrat, tapi uji apa? Apa yang diuji di sini untuk mengetahui bahwa sesuatu itu punya 2 solusi, 1 solusi, atau tidak ada solusi sama sekali? Bukan uji titik. Waduh, bahaya nih. Banyak materi dasar matematika yang kalian masih tidak kuasai. Ayo, buat apalagi kelas 10 nih, silakan. Ini masih sangat dekat materinya. Dalam sistem persamaan kuadrat, kita bisa mengevaluasi apakah suatu persamaan kuadrat itu punya 2 solusi, 1 solusi, atau tidak ada solusi sama sekali. Nah, apa uji yang dilakukan? Kita mengeceknya dengan mencari nilai apa? Iya, nilai X. Wah, coba lagi. Di Google aja, biar makin sadar. Soalnya ini pernah dibahas. Kalau aku terus-terusan menyuapkan, nanti kalian tidak mencari. Silakan dicari di Google. Untuk mengetahui apakah persamaan kuadrat itu punya 2 solusi, 1 solusi, atau tidak ada solusi sama sekali, apa uji yang dilakukan?
Ayo. Ini bukan materi aneh-aneh, ini benar-benar materi dasar banget. Dipelajarin kok. Bukan uji variabel, astagfirullah. Tentang persamaan kuadrat. Ayo, di Google, coba di Google. Kalau nggak Google, lakukan kuatkan lagi ingatannya. Yang anak-anak kelas 10 nih, ini baru banget dipelajari. Bahkan beberapa muridku pernah bilang ini tuh materi SMA, materi SMP. Buat yang murid tahun lalu juga aku sudah selalu bilang, ini pasti analisis ini selalu dipakai. Apalagi kalau ketemu persamaan kuadrat, analisis ini pasti selalu keluar dan tidak boleh diremehkan. Karena kalau kata kuncinya satu kali terjadi atau dua kali terjadi, itu tuh harus pakai analisis ini. Atau tidak pernah terjadi sama sekali. Coba cari di Google bagaimana cara mengetahui berapa banyak solusi persamaan kuadrat. Aku tidak akan lanjut ya, karena ini harusnya materi dasar. Cek di device kalian masing-masing, cari di Google, cara mengetahui banyak solusi persamaan kuadrat. Banyak. Apakah dua kali, apakah satu kali, atau tidak ada sama sekali. Gimana belum ada yang dapat? Aduh, banyak nih materi dasar nih. Ini masalahnya dia pertemuan pertama udah diajarin tentang teori ini. Cara menguji banyaknya solusi persamaan kuadrat.
Ini aku tuliskan nih untuk jadi petunjuk. Ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian solusi X-nya ini bisa ada dua, bisa ada X1 dan X2. Gitu, berarti dua kali solusinya. Ada kondisi di mana solusinya X1 sama dengan X2, artinya cuma ada satu solusi X. Satu solusi, karena sama. Kalau ini X1 dan X2-nya tidak boleh sama, artinya dua nilai yang berbeda. Yang satu lagi, tidak ada solusi real X. Tidak ada solusi real X. Ini materi dasar loh ini, ayo. Ditebak. Kalau nggak digini nanti nggak ingat-ingat lagi. Kalau nggak nyari sendiri, dikasih tahu terus nanti nggak ingat. Padahal aku udah pernah tekankan waktu pembelajaran di pertemuan pertama. Ini tuh sangat penting. Sering sekali keluar. Aku bisa nunjukin 5 sampai 10 nomor soal yang menggunakan analisis seperti ini di soal OSK isian singkat. Ayo ditebak lagi. No, bukan faktorisasi, bukan gitu. Ayo. Nah, diskriminan. Astagfirullahalazim. Kalian belajar apa nih? Persamaan kuadrat. Ini tuh uji diskriminan. Diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Kalau B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0, maka ada dua solusi. Kalau diskriminannya B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0, maka adanya satu solusi. Kalau B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0, itu satu tidak ada solusi. Gitu. Dari mana dapat B kuadrat min 4AC? Dari persamaan kuadratnya. Gitu. Oke, kalian susun aja suatu persamaan jadi persamaan kuadrat yang utuh. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan yang ruas kirinya itu ada polinomial pangkat 2, ruas kanannya sama dengan 0. Oke. Nah, kalian susun sesuatu persamaan jadi persamaan kuadrat. Kalau emang dia persamaan kuadrat, kemudian diuji, dianalisis diskriminannya. Apakah dia lebih besar dari 0? Apakah dia sama dengan 0? Atau dia kurang dari 0? Mending kalian catat dulu deh ini, uji diskriminan ini. Oke? Aku kasih waktu 2 menit lagi. Lama sekali kalian untuk menyadari ini. Padahal ini materi dasar. 2 menit ya, silakan dicatat dulu.
Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menghitung kasus yang kita bahas skenarionya ini. Untuk menghitung materi soal ini, kan tentu tidak mungkin semua skenario terjadi kan. Pasti hanya satu skenario saja yang terjadi. Nah, cara melakukan perhitungannya adalah kalian harus menguasai kalkulus. Oke, kalkulus. Secara umum nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas kalkulus, oke? Baru kita bahas kalkulus, tapi aku mau menunjukkan tentang prinsip sederhana di kalkulus terkait turunan sama integral. Turunan dan integral. Untuk turunan, bentuk umumnya kayak gini. Kalau kalian punya Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya akan menjadi DY per DX. DY per DX itu turunan ya. Sama dengan N dikali A X pangkat N-1. Jadi pangkatnya dikalikan ke A, terus pangkatnya dikurang 1. Sesederhana itu. Oke. Nah, untuk yang integral, kalau kalian punya Y sama dengan AX pangkat N, maka kalau aku melakukan proses integral, integral dari AX pangkat N dx, integral itu disimbolkan pakai simbol cacing ini, dan dx. Oke, jadi cacing di dalamnya terus ada sesuatu dx itu tuh maksudnya diintegralkan. Kalau ada sesuatu diintegralkan, maka hasil integralnya adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 gitu. Jadi pangkatnya ditambahin 1, terus hasil penjumlahan pangkat yang sudah ditambahin 1 dijadikan penyebut buat a. Aku kasih contoh aja ya biar gampang. Kalau ada y sama dengan 3x pangkat 7, maka kalau dia diturunkan, kita akan tulis dy per dx itu sama dengan 21x pangkat 6. Itu kalau diturunkan. Kenapa 21x pangkat 6? 7-nya dikalikan ke 3, tapi 7-nya dikurang 1. 7-nya kalikan ke 3 jadi 21. X pangkat 7-nya dikurang 1 jadi 21x pangkat 6. Kalau aku integralkan, berarti aku integral 3x pangkat 7 dx. Maka hasil integralnya adalah 3 per 8 x pangkat 8. Oke, sebenarnya ada tambahan, harusnya ada plusnya. Cuman aku nggak akan ajarin dulu. Jadi ini 3 per 8 x pangkat 8. Kenapa ada pangkat 8? Karena 7 tambah 1. Kenapa jadi 3 per 8? Karena berapapun hasil yang ditambahin 1 jadi penyebut. Oke? Kurang lebih kayak gitu ya, prosedur integral yang prosedur kalkulus sederhana. Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi. Soal yang tadi itu ada benda, kecepatan awalnya adalah 4, terus dia itu dipengaruhi A sama dengan T-3 meter per sekon kuadrat. Sehingga, kalau aku ingat baik-baik, ini kan konsep percepatan ya. Konsep percepatan. Karena dia konsep percepatan, satu-satunya persamaan berkaitan dengan percepatan itu adalah A sama dengan dv per dt. A sama dengan dv per dt. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kenapa harus pakai D? Nanti kita bahas di kalkulus. Tapi kalian pakai aja dulu D. Bukan delta ya, tapi D. Gitu. A sama dengan dv per dt. Terus kita masukin. A-nya itu adalah T-3. T-3 sama dengan dv per dt. Lihat baik-baik. Karena ini T-3, terus ada dt di bawah sini ada dt, maka dt-nya itu dikali silang ke T-3. Oke, T-nya akan dikalikan ke T-3, sehingga kalau aku tuliskan akan menjadi dv sama dengan dalam kurung T-3 dt. Nah, ini kalau kita lihat di ruas kiri ada operator integral. Apa itu operator integral? Ada D, ada dv. Berarti di ruas kiri ada operator integral. Operator integral di ruas kiri apa? Ada dv. Dv ini operator integral namanya. Operator untuk mengintegralkan V. Terus operator untuk mengintegralkan T itu adalah dt.
Jadi ruas kiri dan ruas kanan sudah ada operator integral. Berarti sudah bisa diintegralkan. Nah, bagaimana cara nulis integralnya? Cara nulis integralnya kayak gini, teman-teman semua. Integral dv sama dengan integral dalam kurung T-3 dt. Nah, sekarang bagaimana proses kita melakukan integral? Kita lakukan analisis soalnya. Analisis soalnya gini. Di sini disebutkan V0-nya 4. V0 4 itu adalah kondisi sesaat. Sesaat pada saat kapan? Sesaat pada saat T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, dia memiliki kecepatan bernilai 4. Gitu cara masukin batas ya. Karena integral itu ada batas atas sama batas bawah. Ada simbol cacing itu ada bawah sama atas. Untuk yang bagian bawah, ya kita masukin kondisi awal. Kondisi awal T sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 terjadi, kebetulan V-nya adalah 4. Ngikutin informasi soal aja. Gitu. Nah, lalu analisis berikutnya adalah kita harus memahami apa perbedaan antara 3 skenario yang kita analisis tadi. Coba teman-teman, kasih tebakan. Apa perbedaan dari 3 skenario dari soal yang kalian analisis tadi? Apa kata kuncinya? Perbedaannya itu ada di kata apa? Kan ada 3 skenario soal yang tadi. Apa perbedaan paling signifikan antara masing-masing skenario? Apa kata kuncinya? Ayo, silakan ditebak. Apa kata kunci yang membedakan antara masing-masing skenario dari soal yang kalian analisis tadi? Yuk, ditebak silakan. Berhenti. Nah, kata kuncinya adalah berhenti. Apa makna matematik ini? Pahami selalu gini teman-teman ya. Kalau ada kalimat saat awal, bahasa matematika kata saat awal itu adalah T sama dengan 0. Ini harus selalu diingat nih. Ini kan kondisi saat. Saat awal T sama dengan 0. Terus berhenti. Kata kunci berhenti itu kalau dinyatakan dalam matematika dinyatakan dengan V sama dengan 0. Karena kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat benda bergerak dan arahnya. Ya kalau nilainya 0 berarti tidak bergerak, tidak ada kecepatan gitu. Berarti kondisi akhir yang diharapkan adalah kita pengen tahu kondisi dia berhenti ini terjadi pada saat waktu kapan. Bisa nggak terjadi kondisi berhenti itu? Gitu. Oke. Jadi pada saat V sama dengan 0, kita pengen tahu T-nya terjadi atau enggak. Kalau terjadi, kapan terjadinya? Gitu. Oke. Jadi itu cara memasukkan batas ya. Pertama dianalisis di kondisi awal. Pada saat T sama dengan 0, kecepatannya 4. Pas ya. Di situ di batasnya. Jadi pada saat T sama dengan 0, ya kecepatannya 4. Pada saat dia diam berhenti, berapa waktunya? Waktunya itu yang perlu diuji gitu. Oke. Lalu kita melakukan analisis melakukan perhitungan integralnya. Gini, aku mau kasih beberapa bentuk integral penting. Integral dari angka berapapun dx, maka hasilnya akan menjadi ax. Oke. Integral dari angka berapapun dx menjadi ax. Berarti kalau ada integral dx, ini kan angkanya sebenarnya ada angka nih, angka 1. Integral 1 dx adalah x, 1x gitu. Oke, jadi ingat baik-baik. Kalau tidak disebutkan angkanya berarti dia angka 1. Jelas ya? Kalau angkanya nggak disebutin berarti dia angka 1. Nah, maka kalau kita mengintegralkan si dv ini, integral dari dv adalah v. Karena integral 1 v. Integral 1 dv adalah 1 v gitu. Masukin batas dari 4 sampai 0 sama dengan integral T-3. Kita integralkan masing-masing. Integral T. Integral T dt. Variabelnya T. Berarti pangkatnya ditambahin 1. Jadi T kuadrat.
pangkatnya jadi penyebut per 2. Jadi integral T dt adalah T kuadrat per 2. Terus integral minus 3. Minus 3 itu kan angka. Berarti integral minus 3 dt adalah minus 3T. Masukin angka dari 0 sampai T yang dicari. Oke. Lalu prosedur berikutnya adalah masukin batas. Bagaimana cara masukin batas? Batas atas dimasukin ke V. Berarti 0 gantikan V-nya dengan 0. Berarti 0 dikurang masukin batas bawah. Batas bawah dimasukin 4, V-nya gantikan dengan 4. Berarti 0 kurang 4 sama dengan T gantikan untuk semua T. Ya sama-sama T, jadi nggak ada yang terganti ya. T kuadrat per 2 min 3T. Biasakan dalam kurung. Dikurang, masukin T-nya dengan 0. Berarti 0 kuadrat per 2 dikurang 3 kali 0. Gitu. Udah 0 kurang 4 sama dengan T kuadrat per 2 min 3T. Dikurang 0 semua tuh. Dikurang 0 berarti habis 0-nya kan. Nggak ada, nggak perlu ditulis. Sehingga ini kalau kita tulis, persamaannya menjadi T kuadrat per 2 minus 3T ditambah 4 sama dengan 0. Nah, pasti terbentuk persamaan kuadrat. Jadi T kuadrat min 6T plus 8 sama dengan 0. Ada yang tahu solusi T-nya? Apa aja ini? Silakan disebut. T1-nya berapa, T2-nya berapa dari persamaan kuadrat ini? T kuadrat min 6T tambah 8 sama dengan 0. Berarti solusinya apa? T1-nya berapa, T2-nya berapa? Difaktorin aja. Kalau nggak bisa difaktorin, pakai rumus ABC. Masa min 2 dan min 4? Faktornya. Nih kalau dibuat kayak gini ya, T min 2 kali T min 4 sama dengan 0. T-nya itu bukan min 2 dan min 4. Jangan salah ya. Bagian pemfaktoran kayak gini. Jadi T-nya sama dengan berapa? Tapi itu min 2 dan min 4. Iya, itu min 2 dan min 4 itu bukan T. T agar dia jadi 0 berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kan prinsipnya ini adalah sesuatu dikali sesuatu harus sama dengan 0. Nah, berarti T-nya berapa? Nah, 2 dan 4. Ingat baik-baik, apa sih T tadi ini yang dicari? Nilai T yang dicari ini adalah nilai T yang membuat kecepatannya menjadi 0. Oke. Nilai T yang membuat kecepatannya jadi 0. Sehingga T yang membuat dia kecepatannya jadi 0, kecepatan 0 itu apa? Berhenti. Kapan waktunya dia berhenti? Ada 2 kali. 2 dan 4. Berarti kondisi solusi skenario yang terpakai yang mana? Skenario yang tadi kalian sebut sebagai skenario 2. Yang 2 kali berhenti. Gitu. Oke. 2 kali berhenti. Apa artinya? Artinya gini teman-teman. Pengaruh A sama dengan T-3. Nilai pengaruh A sama dengan T-3. Ini cukup besar untuk menghentikan V0 sama dengan 4. Jadi ternyata percepatan T-3 itu cukup besar untuk menghentikan V0 sama dengan 4. Atau sebaliknya, V sama dengan 4, V0 sama dengan 4 itu terlalu kecil. Terlalu kecil untuk A sama dengan T-3. Jadi pasti bisa berhenti. Nah, bagaimana kondisi di mana dia sama sekali tidak berhenti? Ada nggak? Sangat gampang bikinnya. Bayangkan aja pengaruhnya itu A sama dengan T-3.
Tapi kemudian V0-nya itu bukan 4. Kalian bikin aja angka random. Misalkan kalian bikin angkanya 100. V0-nya 100 meter per sekon. A-nya sama dengan tetap T-3. Apakah A sama dengan T-3 bisa menghentikan benda? Sepertinya tidak bisa, karena kecepatannya terlalu gede. Bagaimana kita membuktikan? Kita benar-benar tinggal copy paste aja pengerjaan yang kita lakukan di atas ini. Bentar, aku coba ini ya. Bisa nggak ya nge-select dari sini? Ini bisa. Nah, ini copy. Ini besar. Mana tadi? Nah, oke. Ini tadi pengerjaannya ya. Kita tinggal mengganti kecepatan awalnya menjadi 100. Tadi kita kan menginginkan menganalisis kecepatannya 100 ya, kecepatan awalnya 100. Kita ganti aja. V0-nya 100. Kalau V0-nya kita ganti 100, V0-nya 100 nih. Maka prosedurnya kemudian sama aja. Prosedur integralnya tidak berubah sama sekali, cuman batasnya aja yang berubah. Oke. Aku tinggal copy paste aja biar kita tinggal langsung lihat ujungnya. Sorry. Nah, di sini dia. Nah, bentar ya. Copy. Nah, oke. Kita ganti batasnya ya. Integralnya sama aja. Tinggal batas-batasnya doang nih yang berganti nih. Oke. Jadi dia diintegralkan dari tadi angkanya 100 ya. 100. Dari 0 sampai 100 berarti 0 kurang 100. 0 kurang 100. Semuanya sama. Yang luas kanan sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Maka nanti ini T kuadrat per 2 min 3T tambah 100 sama dengan 0. Berarti T kuadrat min 6T tambah 100 sama dengan 0. Ini kalian tinggal analisis aja diskriminannya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Coba analisis dulu diskriminan yang ada di sini. T kuadrat min 6T tambah 8 sama dengan 0. Kalau kalian cek diskriminannya, kalau kalian uji diskriminannya nih, B kuadrat min 4AC. Berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kali 8. 6 kuadrat ya. 36 dikurang 32. Nilainya 4. Berarti diskriminannya masih lebih besar dari 0. Terlihat dengan diskriminannya lebih besar dari 0, dia punya 2 solusi. Gitu. Berarti 2 kali dia berhenti. Sekarang, kalau kita lihat kasus yang di bawah kita analisis ini, kita analisis B kuadrat min 4AC. 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 100. Maka 36 dikurang 400. 36 kurang 400 itu minus 364. Oke. Berarti B kuadrat min 4AC-nya ini kurang dari 0. Artinya kalau dia kurang dari 0, ya tidak ada solusi. Tidak ada solusi T. Kalau tidak ada solusi T, ingat solusi T ini terjadi pada saat V-nya sama dengan 0. Solusi T ini mengevaluasi kapan V-nya sama dengan 0. Solusi T-nya tidak ada, berarti tidak pernah terjadi nih V sama dengan 0. Berarti pada kasus yang ini, pada kasus di mana kecepatan awalnya aku ganti jadi 100, maka skenario yang bekerja adalah skenario 1. Yang
skenario 1 karena tidak sempat berhenti gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, analisis yang dilakukan. Ini kalau sudah melakukan perhitungan, kurang lebih hitungannya kayak gini. Mungkin teman-teman belum mengerti bagaimana mekanisme kalkulus integral dan diferensial. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya ini pengantar bagaimana menerapkan materi matematika yang sudah teman-teman pelajari, baik itu nanti integral, diferensial, persamaan kuadrat ke dalam kasus nyata gitu. Nah, jadi semua informasi di soal itu adalah kata kunci yang penting ya. Jadi nggak boleh disepelein. Gitu. Udah kurang lebih seperti itu aja untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Aku kasih waktu 1 menit untuk disimak dulu. Kalau mau bertanya silakan ditanyakan. Atau misalkan ada slide yang mau dilihat silakan di request aja. Oke, 1 menit silakan disimak dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dulu. Ini materi. Oh, siap. Bentar, ini apa sih ini? Kinematika umum. Oke. Najwa, kira-kira bagaimana nih aku ngirim materinya ke kamu? Via apa? Oh, kemarin itu via ini ya? Dikirim di sini nggak apa-apa, Kak. Nanti saya Oh, masukin betul. drive. Siap, betul, 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 betul. Kemarin dikirim lewat ini ya. Wait, mana nih filenya? Apple Drive. Wait, bentar, aku tunggu dulu ya. Aku stop record dulu. Stop. Um, wait. Astagfirullah, salah. Oke, sudah dikirim ya, Najwa. Silakan dicek. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat baik-baik, pastikan menguasai definisi-definisi ya di dalam fisika. Oke, itu sangat penting. Aku akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.